Pada suatu malam saat banyak orang sedang terlelap, Syekh Abdul Wahab Rokan, yang saat itu masih muda, dan sedang berguru kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Kubis Makkah, sedang membersihkan kamar mandi gurunya menggunakan kedua tangannya tanpa merasa jijik, dan melakukan dengan penuh ikhlas. Pada saat beliau melakukan tersebut, tiba-tiba guru Syekh Sulaiman Zuhdi lewat dan berkata, "Kelak tanganmu akan dicium raja-raja dunia." Ucapan gurunya itu di kemudian hari terbukti, dengan banyak raja yang menjadi murid beliau, dan mencium tangan beliau, salah satunya adalah Sultan Musa Al-Muazzam Shah, raja di Kerajaan Langkat, Sumatera Utara. Kisah berguru dalam ilmu hakikat mempunyai keunikan tersendiri, seperti kisah Imam Al-Ghazali, yang mendapat julukan Hujatul Islam. Pencerahan ruhani. Berikut kisah ulama besar Imam Al-Ghazali memperoleh pencerahan batin bertemu dengan pembimbing rohaninya. Kisah ini dikutip dari buku Tuntunan Mencapai Hidayah Ilahi halaman 177, 178 karya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali seorang ulama besar dalam sejarah Islam, Hujatul Islam yang banyak hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal pula sebagai ahli dalam filsafat dan tasawuf yang banyak mengarang kitab-kitab. Suatu ketika, Imam Al-Ghazali menjadi imam di sebuah masjid. Tetapi saudaranya yang bernama Ahmad tidak mau berjamaah bersama Imam Al-Ghazali. Lalu Al-Ghazali berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, perintahkan saudaraku Ahmad agar salat mengikutiku, supaya orang-orang tidak menuduhku selalu bersikap jelek terhadapnya." Ibu Al-Ghazali lalu memerintahkan putranya Ahmad agar sholat makmum kepada saudaranya Al-Ghazali. Ahmad pun melaksanakan perintah sang ibu, sholat bermakmum kepada Al-Ghazali. Namun di tengah-tengah sholat, Ahmad melihat darah membasah perut imam. Tentu saja Ahmad memisahkan diri. Seusai sholat, Imam Al-Ghazali bertanya kepada Ahmad, saudaranya, "Mengapa engkau memisahkan diri, mufarakoh, dalam sholat yang saya imami?" Saudaranya menjawab, "Aku memisahkan diri, karena aku melihat perutmu berlumuran darah." Mendengar jawaban saudaranya itu, Imam Al-Ghazali mengakui, hal itu mungkin karena dia ketika sholat hatinya sedang mengangan-angan masalah fikih yang berhubungan haid seorang wanita yang mutahayyiroh. Al-Ghazali lalu bertanya kepada saudaranya, "Dari manakah engkau belajar ilmu pengetahuan seperti itu?" Saudaranya menjawab, "Aku belajar ilmu kepada Syekh Al-Utaki Al-Hurozi yaitu seorang tukang jahit sandal-sandal bekas, tukang sol sepatu." Al-Ghazali lalu pergi kepadanya. Setelah berjumpa, ia berkata kepada Syekh Al-Hurazi, "Saya ingin belajar kepada Tuan." Syekh itu berkata, "Mungkin saja engkau tidak kuat menuruti perintah-perintahku." Al-Ghazali menjawab, "Insya Allah, saya kuat." Syekh Al-Hurazi berkata, "Bersihkanlah lantai ini." Al-Ghazali kemudian hendak membersihkan dengan sapu. Tetapi Syekh itu berkata, "Bersihkanlah dengan tanganmu." Al-Ghazali menyapu lantai dengan tangannya, kemudian dia melihat kotoran yang banyak dan bermaksud menghindari kotoran itu. Namun Syekh berkata, "Bersihkan pula kotoran itu dengan tanganmu." Al-Ghazali lalu bersiap membersihkan dengan menyisingkan pakaiannya. Melihat keadaan yang demikian itu Syekh berkata, "Nah bersihkan kotoran itu dengan pakaianmu itu." Al-Ghazali menuruti perintah Syekh Al-Hurazi dengan ridho dan tulus. Namun ketika Al-Ghazali akan mulai melaksanakan perintah Syekh tersebut, Syekh langsung mencegahnya dan memerintahkan agar pulang. Al-Ghazali pun pulang, dan setibanya di rumah beliau merasakan mendapat ilmu pengetahuan luar biasa. Dan Allah telah memberikan ilmu laduni atau ilmu kasyaf yang diperoleh dari tasawuf atau kebersihan kolbu kepadanya. Hikmah dari kisah-kisah tersebut adalah, orang yang tidak bisa menundukkan egonya, atau hawa nafsunya tidak akan bisa memahami ilmu hakikat. Pantas saja Rasulullah menyebut bahwa perang melawan hawa nafsu adalah perang besar, jihad akbar. Sedang perang Badar yang sangat dahsyat malah disebut jihad asgor, perang kecil. Wallahu alam bis shawab.